Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ibu sekalian yang semoga pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Di tanggal 10 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai, Masjid Jami' Nizam, dengan majelis ta'lim as-salihah, ya, yang pasti dengan judul kita ini, majelis ta'lim ini salihah, ya. Karena di antara tujuan kita ngaji pada pagi hari ini bukan hanya ingin menambah wawasan kita, tapi kita ngaji untuk jadi solehah beneran, ya, untuk menjadi wanita-wanita terbaik. Tapi wanita terbaik yang dimaksud dalam hal ini adalah wanita terbaik versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak lagi ngomongin wanita terbaik versi TikTok, nggak juga kita ngomongin wanita terbaik versi teman-teman kita di Instagram, bukan. Kita nggak ngomongin wanita-wanita terbaik versi yang lain-lain, tidak. Tapi kita akan berbicara tentang wanita-wanita terbaik yang ada dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita mesti mempelajari hal ini? Karena kalau kita lihat bahwa pada saat kita mengetahui Rasul SAW itu punya standar sendiri untuk menentukan wanita ini baik apa nggak baik, itu ada standarnya. Namun hari ini kalau kita lihat bahwa orang-orang menentukan baik atau tidak baik itu tergantung netizen kadang-kadang. Kalau netizen anggap baik berarti baik, kalau netizen anggap buruk berarti buruk. Nah, ini kita belajar agar hati kita ini kuat, bahwa kita baik bukan untuk divalidasi oleh orang-orang yang ada di medsos. Kita baik untuk divalidasi kebaikan kita oleh Allah Azza wa Jalla, bukan oleh orang-orang. Makanya selamanya kalau kita masih memiliki keinginan bahwa kesolehan saya ini harus divalidasi oleh teman-teman saya, gak bakal selesai pembicaraan kita. Tapi yang kita inginkan di sini kebaikan, kesolehan, ya, seseorang itu divalidasinya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hari ini kita harus katakan bahwa kita tak butuh validasi yang lain untuk mengatakan atau menjadi orang yang saleh. Tapi yang kita butuhkan bagaimana pandangan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ya, di sini maka ibu-ibu sekalian rahimakumullah harus mulai bahwa yang kita kejar itu kita solehah di hadapan Allah. Ya, kita solehah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang wanita terbaik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nisaikum al-wadudul waludul al-muwatiyatu al-muwasiyatu idza taqayna Allah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita di antara kalian adalah yang penuh cinta, subur, mampu menyesuaikan diri, suka menghibur suaminya, dan bertakwa kepada Allah. Ini ada beberapa sifat dalam hadis ini. Sifat yang pertama kata Rasul tadi penuh cinta, al-wadud. Sifat yang kedua subur. Sifat yang ketiga mampu menyesuaikan diri. Sifat yang keempat bisa menghibur suaminya. Dan sifat yang kelima bertakwa kepada Allah. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, muslimin dan muslimat. Kalau dilihat dari hadis tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata Rasul, wanita terbaik itu apa tadi sifat pertamanya, Ibu? Masya Allah, ya, penuh cinta, sangat luar biasa kata-katanya. Al-wadud itu memang artinya penuh cinta, penuh kasih sayang, ya, kepada siapa? Kepada suaminya.
Dia memiliki rasa sayang, memiliki rasa cinta kepada suaminya. Artinya, menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita terbaik itu yang memang dia memiliki posisi sebagai seorang istri. Kalau seorang wanita sudah bisa menjadi seorang istri, maka pintu kebaikan baginya luar biasa banyak. Peluang dia untuk menjadi khairun nisa, sebaik-baiknya perempuan, itu terbuka banyak dengan dia menjadi seorang istri. Ya, untuk menjadi seorang istri. Di antaranya adalah al-wadud tadi. Dia penuh cinta. Nah, pada saat dia memiliki cinta yang luar biasa kepada suaminya, maka sifat wanita terbaik mulai dimiliki olehnya. Ya. Lalu sebagian ada yang menganggap bahwa rasa cinta kepada suami itu hal yang ringan, padahal di dalam Islam itu bisa jadi bentuk ibadah. Ya. Di antara cara mencintai suami yang benar, ya. Nah, ini kita mungkin ibu-ibu ya mengukur juga. Kadang sering overclaim bahwa kita udah baik Ustadz sama suami kita. Nah, kita mau lihat nih sekarang ini benar apa enggak. Apalagi kalau lagi ceritain suaminya, wah dia baik mulu, istri baik mulu, suaminya zalim terus. Ya, nah ini mesti dilihat ini benar nggak begini. Ya, karena ada orang-orang overclaim berlebihan klaimnya, padahal dia yang zalim, dia bilang suaminya yang zalim. Di antara bentuk cinta seorang istri yang baik kepada suaminya adalah istri yang penuh cinta ini, al-wadud ini, mampu melihat kebaikan suaminya walaupun kecil. Dia mampu melihat kelebihan kebaikan suaminya walaupun kecil kebaikannya, walaupun mungkin sedikit yang dia berikan kepada kita. Tapi begitu dia bisa menilai kebaikan-kebaikan suami yang sedikit ini, maka ini diantara wanita-wanita al-wadud yang mencintai suaminya. Makanya dari sini kita belajar bahwasanya ternyata wanita yang baik itu bukanlah wanita yang baru berterima kasih kalau dapat banyak. Kalau dapat dikit cemberut. Ternyata al-wadud enggak. Justru al-wadud ini ibu-ibu sekalian, penuh cinta ini, dia bisa banget ngelihat, oh ini usaha suami saya. Ini usaha dia menghibur saya. Jadi semua usaha-usahanya itu diapresiasi. Nah, ini kata para ulama, ini diantara bentuk wanita yang paling baik. Dia bisa mengapresiasi kebaikan-kebaikan suaminya walaupun kecil. Dari sini juga kita belajar, ibu sekalian rahimakumullah. Jangankan kepada suami, ya, kita mesti latihan juga kepada selain suami. Karena di dalam agama kita, senyum aja ibu-ibu, pahalanya apa? Ibu suka senyum apa enggak ini? Apa cemberut semua? Pahalanya apa kalau senyum? Sedekah, bayangin. Nggak keluar uang, cuma melebarkan pipi aja dapat sedekah. Ini kan luar biasa. Kenapa kok dianggap sekali orang senyum itu? Iya, karena agama kita ini, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki agama ini, Allah itu asy-syakur. Maha mengapresiasi. Jadi Allah selalu mengapresiasi kebaikan walaupun kebaikan itu apa? Kecil. Bagi sebagian orang itu kecil, namun bagi Allah besar. Dia apresiasi oleh Allah. Jadi nggak ada orang berbuat baik namun disia-siakan oleh Allah, tidak ada. Kebaikan sekecil apapun pasti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada pahala. Ya. Makanya nih dari sini kita belajar ya, Rabb kita Azza wa Jalla itu memiliki sifat yang begitu sempurna, ya. Nah, kita juga diperintahkan agar bisa memiliki sikap seperti itu terlebih kepada suami, ya, karena nggak bisa dipungkiri bahwa di antara hadis yang disebutkan Rasul saat Rasul bercerita tentang banyaknya penduduk neraka dari bagian wanita, masalahnya di mana ibu? Kan masalah dia nggak suka berterima kasih, takfurnal ashir kata Allah, dia suka kufur dengan pemberian suaminya, banyak ngomelnya kalau dikasih. Nah, ternyata sifat al-wadud yang disebutkan Rasul di sini salah satunya justru dia mencintai suaminya. Saking cintanya dia bisa melihat kebaikan walaupun kecil. Dan memang begitu ya, orang kalau cinta tuh kita cari, oh ini baik banget ya. Ini sisi ini dia bisa lihat baiknya, sisi ini dia bisa lihat baiknya. Kenapa? Cinta. Ya.
Nah, di antara bentuk al-wadud, cinta kepada suami, ya, itu juga adalah tidak pernah membandingkan suami dengan selainnya. Ya, tidak pernah membandingkan suami dengan selainnya, dengan pria yang lain, nggak pernah. Ya, karena nih kita mesti jujur, memang di zaman luar biasa fitnahnya banyak Bapak Ibu. Ya, ini handphone ini, ya. Ada reels 30 detik, orang bisa berubah. Tadinya dia ngeliat suaminya nggak masalah, tapi begitu ngelihat dia ada reels kemudian ngomongin suami red flag, ternyata ada ciri-ciri suami kita. Langsung kita berubah pandangannya, berarti suami saya nggak benar nih. Lihat. Padahal kita adem ayem aja rumah tangganya. Cuma gara-gara reels 30 detik, keyakinan udah bertahun-tahun hilang, itu fitnah namanya. Jadi yang udah lama kita bangun bisa hilang dengan waktu 30 detik, subhanallah. Ini fitnah luar biasa. Makanya di antara bentuk kasih sayangnya, dia nggak suka membandingkan suaminya dengan pria yang lain. Mau dari sisi fisik, mau dari sisi romantis, kasih sayang dan seterusnya. Apalagi kita dipaparkan ya lewat handphone ini dengan sifat-sifat yang palsu dari banyak orang. Ya, kita ngelihat kayaknya masya Allah, yang ini rumah tangga artis ini romantis sekali ya. Suaminya ngasih ini, istrinya ngasih itu, nggak lama cerai juga. Ya. Jadi ini banyak hal-hal yang nggak bisa kita ukur dengan hakikatnya di medsos ini. Jadi buang-buang waktu sekali pada saat kita mencoba membandingkan hal-hal di kehidupan nyata kita dengan yang ada di medsos. Ini susah. Itu fitnah ya Bu, hati-hati. Ya, wallahi fitnah. Sama, kita juga laki-laki sama. Sebenarnya istrinya cantiknya luar biasa, baiknya luar biasa, tapi gara-gara handphone, lihat Instagram, lihat Facebook, berubah pandangannya kepada istrinya. Padahal nggak ada masalah tadinya. Ini fitnah luar biasa. Kapan? Pada saat dia berani ya membandingkan suaminya sendiri dengan pria yang lain. Ya. Apalagi ada perempuan-perempuan yang udah pada umur tua juga masih nonton film dulu. Ya. Ada yang nonton Korea, ada yang nonton Cina, ada yang nonton yang bule, habis nonton bule yang Indonesia. Semua film dia tonton, udah tua, banyak zikir. Umur udah 40 tuh udah ada lampunya, dikit lagi habis. Ya, tokennya dikit lagi habis, nggak bisa diisi. Wallah. Makanya Rasulullah SAW itu sampai bilang dalam hadis, ya, a'dzarallahu imra'an balagha 60 min umrih. Allah itu akan memberikan uzur sampai umur 60 tahun. Masih mau kasih uzur. Kalau setelah 60 tahun berarti uzurnya semakin tidak ada gitu. Dapat ampunannya tambah susah. Ini udah 60 tahun mainan TikTok. Ya, nggak pantas. Yang di bawah 60 aja 40 ke atas itu sebenarnya nggak pantas. Ngabisin waktunya ke sana nggak pantas. Ya, makanya Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sadar atau tidak sadar, ini bikin kita nih rumah tangga kadang nggak bahagia karena seringnya membanding-bandingkan. Ya. Mau dari sisi suami, mau dari barang-barang yang diberikan oleh suami kita, mau dalam keadaan rumah, ya kulkasnya sebenarnya oke-oke aja, tapi gara-gara ngeliatin Shopee mulu, ini kulkas baru lagi, beda nih kulkas gue kayaknya kurang, nggak cukup. Iya emang nggak bakal cukup kalau kebiasaan kita kayak gini, nggak bakal cukup. Ya, makanya diantara bentuk al-wadud justru mencintai suaminya tanpa membanding-bandingkannya dengan yang lain. Ya. Juga diantara bentuk al-wadud, dia cinta kepada suaminya dengan cinta yang baik, dengan cinta yang tulus adalah dia betul-betul membatasi diri berhubungan dengan pria yang lain. Siapapun dia, ada batasannya. Itu dia terbentuk cintanya. Karena mohon maaf, ada perempuan-perempuan bekerja di luar atau berdagang ya di luar. Itu kadang nggak ada batas antara laki-laki dengan perempuan dalam muamalahnya. Ini nggak boleh. Ya. Kalau ibu-ibu yang nggak dagang, kadang ada praktek-praktek yang terjadi sama tukang sayur sembarangan, ngobrolnya sembarangan, bajunya sembarangan, sama tukang galon juga sembarangan, sama kadang-kadang gojek, gosen segala macam sembarangan juga. Ini nggak boleh. Justru ternyata al-wadud itu dia bisa menjaga cinta suaminya sampai berinteraksi dengan pria yang lain pun dibatasi betul-betul. Ya, sangat dibatasi luar biasa. Makanya dari sini
seorang wanita kalau dia bisa membatasi mulai dari tidak membanding-bandingkan suaminya, berterima kasih dan membatasi muamalah dengan pria yang lain, maka di sini dia akan fokus mencintai suaminya, nggak akan bercabang. Ya, tapi kalau tiga hal itu masih nggak bisa dikontrol, biasanya hatinya pun akan bercabang. Ya, dia susah mengontrol kefokusan dia dalam mencintai siapa? Suaminya sendiri. Ya, makanya kita ingat ya cerita Ummu Salamah yang ditinggal wafat oleh suaminya. Bayangin, Ummu Salamah begitu wafat suaminya, Rasulullah SAW minta Ummu Salamah untuk berdoa. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kata Rasulullah SAW, doalah, ya Allah berikanlah aku pahala dari musibahku ini, kehilangan suami, dan minta sama Allah ganti yang lebih baik. Ummu Salamah mengatakan, ayyu muslimina khairan minhu. Emang ada orang Islam lebih baik daripada Abu Salamah? Ini testimoni jujur, ya. Pada saat si Ummu Salamah ini menganggap bahwa gak ada lagi yang lebih baik daripada suami saya, bayar itu cinta luar biasa, ya. Ternyata memang yang lebih baik dari Abu Salamah adalah Rasulullah SAW. Akhirnya dinikahi oleh siapa? Oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, ya. Nah, ini Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara bentuk al-wadud. Sifat yang kedua yang disebutkan Rasul dalam hadis tersebut adalah apa tadi sifatnya? Subur, ya, al-walud. Al-walud, ya. Ini juga diantara ciri wanita terbaik. Memang kesuburan ibu sekalian, bapak-bapak sekalian rahimahumullah, kita nggak bisa. Ini tuh bukan sesuatu yang kita minta atau kita pilih, enggak. Tapi ini sesuatu yang memang Allah berikan. Ada orang yang memang subur, masya Allah. Ada orang yang tidak. Ya, bukan berarti yang tidak subur ini kemudian dia tidak bisa mendapatkan predikat wanita terbaik. Tidak. Ingat, selamanya kalau sesuatu itu memang gak bisa diusahakan oleh kita, maka Allah tidak akan membebani kita. Ya, gak mungkin. Sekarang kita sebagai wanita bisa, kita pada Allah tidak subur. Itu gimana? Istri-istri Rasul SAW juga gak ada yang subur, cuma satu. Khadijah doang, yang lain gak subur. Yang lain tidak ada yang subur. Aisyah gak ada anaknya, Hafsah gak ada anaknya, Ummu Salamah gak ada. Semua istri Rasulullah SAW. 9 ya, istri Rasulullah SAW. Kalau semuanya ada 11 istri Rasul, cuma satu yang bisa menghasilkan anak, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Ini kan menunjukkan kepada kita memang ini hal yang kadang bukan di tangan kita, ini di tangan Allah Azza wa Jalla. Namun yang dimaksud dengan wanita yang subur di sini adalah dia tahu bahwa dirinya itu subur tapi tidak mau memiliki anak, nolak memiliki anak. Aduh mas, saya tua aja, saya satu aja mas, saya nggak kuat. Padahal dia subur, ini nggak bagus. Ini yang dimaksud Rasulullah SAW. Tanpa alasan yang jelas ya, tentunya. Kalau alasan kesehatan oke. Tapi alasan-alasan capek dan lain sebagainya, nggak ada yang nggak capek di dunia, nggak ada. Fir'aun aja capek di dunia ngejar-ngejar Musa, padahal mau masuk neraka, capek. Abu Jahal juga capek ngejar-ngejar Rasulullah SAW, padahal mau masuk neraka. Ya, nggak ada yang nggak capek di dunia. Ibu pasti capek, bapak juga pasti capek. Ya. Jadi yang dimaksud wanita yang subur di sini adalah dia memiliki potensi, memiliki banyak anak, ya, namun dia menolaknya. Suaminya mau dia memiliki anak banyak, tapi istri ini malah menolaknya. Ini yang di luar kata al-walud, wanita yang subur. Wanita yang tahu dirinya subur, lalu dia menerima kalau suaminya berharap memiliki anak banyak, dia terima. Ini walud, ini yang bagus. Walaupun kalau bicara teknisnya dijarakin, ya, itu bagus. Dia bilang kepada suaminya sambil bantu saya juga dalam mengurus anak, itu bagus. Tetap aja kayak gitu ada. Tapi yang paling masalah yang melawan sifat wanita yang subur ini adalah wanita yang sebenarnya dia subur tapi dia menolak memiliki anak. Ya, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan tazawwajul wadudul walud. Kata Rasulullah SAW, menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur. Fa inni mukafirun bikumul umam, karena aku suka memiliki umat yang banyak, kata Rasulullah SAW. Jadi di antara mungkin ya niat yang bisa menenangkan hati seorang wanita adalah bahwa kita kalau memiliki anak banyak itu juga bisa menyenangkan Rasulullah SAW.
Karena Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam tuh senang kalau umatnya apa? Banyak. Ya. Jangan ngamuk-ngamuk gitu ya. Kalau suaminya minta lagi, aku punya anak lagi, aduh enggak deh mas, capek mas aja yang hamil. Jangan masnya hamil, bingung kita kalau masnya hamil. Iya. Emang ini tugasnya siapa? Istri ini yang dimaksud dengan wanita yang subur. Dia punya potensi kesuburan, lalu kemudian dia mau punya anak. Dia kemudian dia mau punya anak. Itu sifat yang kedua yang disebutkan. Sifat yang ketiga yang disebutkan apa? Al-watiyah, wanita yang mampu menyesuaikan diri. Ya. Wanita yang mampu menyesuaikan diri ini memang wanita yang sangat menyenangkan. Dia banyak peluang untuk mendapatkan kebaikan. Jadi dia itu tipenya gimana suaminya. Walaupun nggak semua kasus ya, kalau suaminya minta pendapatnya dia kasih. Tapi di banyak hal dia tuh biar suaminya yang atur gitu. Nah ini menyesuaikan diri. Misalnya suaminya mode bokeh nggak punya duit, dia ikut tuh. Udah mas saya mau apa aja. Biasanya ngopinya ini kopi apa? Mas Hah? Ini apa? Tuku. Ya, misalnya mode-mode akhir bulan kopi jago misalnya. Ya udah, mode kopi jago juga aku ikut mas. Ntar kalau ada duit lagi, tuku lagi, ya nggak apa-apa. Tapi itu menyesuaikan diri itu gitu ibu maksudnya. Jadi dia bisa menyesuaikan diri dalam keadaan ekonomi suaminya. Dia bisa menyesuaikan diri. Dia nggak menuntut selalu yang mahal. Ya, dia nggak menuntut selalu yang mahal karena kita nggak bisa jamin keadaan ekonomi keluarga kita bagus terus. Nggak tahu kita, wallahi ini rezeki. Nanti turun, nanti naik, ya. Makanya Nabi SAW itu sampai memerintahkan para sahabat itu terkadang-kadang itu kalau jalan kaki nggak usah pakai sandal. Kenapa? Agar istri dan anak-anak itu juga merasakan bagaimana panasnya aspal. Agar dia nggak selalu di tempat zona nyamannya mereka, kan? Jadi pendidikan dari Nabi SAW ternyata orang tua yang suka ngasih apapun yang diinginkan oleh anaknya itu bukan ngedidik gitu. Justru pada saat dia bisa kontrol itu, ada permintaan yang boleh, ada permintaan yang enggak. Jadi anak ini ngerasain bahwa enggak semua permintaan dia bisa dikabulkan. Ini pendidikan dari Nabi SAW. Salah satu syekh kami, Syekh Anis Thahir hafizahullah, beliau mengatakan di antara amal saya dalam mengamalkan hadis tadi itu pakai sendal, kadang nggak pakai sendal, itu kalau di mobil saya matiin AC. Kegerahan kan, nggak apa-apa rasain gerah. Emang begini rasanya gerah. Begini juga kehidupan. Kadang kita nyaman, kadang kita nggak nyaman. Jadi siap. Jadi siap. Kan bukan berarti ibu nggak pernah dengar, bapak nggak pernah dengar bahwa ada begitu suaminya turun ekonominya diceraiin sama istrinya nggak mau, nggak bertahan. Kenapa? Memang kebiasaan enak terus. Anak-anaknya jadi kurang ajar gara-gara bapaknya nggak punya fulus. Ya subhanallah. Ini yang diberikan oleh Rasulullah SAW pencegahannya. Ya, makanya ternyata subhanallah wanita yang terbaik justru yang bisa menyesuaikan diri. Mode awal bulan, mode akhir bulan itu bisa menyesuaikan diri, nggak lebay. Ya, itu dalam sisi ekonomi. Dalam sisi perasaan suami juga sama. Kalau suami bahagia, ikutlah bahagia. Ya, kalau suaminya lagi senang, misalnya suaminya datang tamunya membahagiakan suaminya, ya kita ikut bahagia. Jangan kemudian mukanya cemberut, malas memberikan atau melayani tamunya. Jangan. Ini nggak menyesuaikan diri. Maka menyesuaikan diri waktu suaminya bahagia, dia bisa ikut bahagia. Ya. Jadi pada saat suaminya bahagia dia nggak sedih-sedihan, nggak ngambek-ngambekan, ikut bahagia. Ya. Begitu juga waktu suaminya sedih sama juga. Ya. Kalau suaminya sedih, dia juga nggak kemudian main di Instagram terus, TikTokan terus, hahi suaminya nangis-nangis. Ya, ini nggak pantas. Terus gimana wanita yang baik? Dia coba menyesuaikan diri. Ya subhanallah. Seorang sahabat ya, saya lupa namanya. Kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf dengan istrinya. Ya. Jadi pada saat membaca ayat, "Ma minkum illa wariduha", tidaklah kalian kecuali akan melewati neraka, kata Allah. Nangis suaminya baca ayat ini. Istrinya tahu ngapain? Istrinya nangis langsung. Belum nanya kenapa nangisnya, tapi dia nangis dulu. Baru ditanya sama istrinya, "Mas kenapa?" Bahasa kita, "Mas kenapa?" Ternyata suaminya membaca ayat itu bikin sedih, ikut nangis istrinya. Ya subhanallah. Ya, ini menyesuaikan diri. Dan subhanallah ya, kalau kita perhatikan, jangankan suami dan istri, Abu Bakar, Umar, Rasul SAW, ini bertiga, kalau Rasul lagi nangis, ikut nangis.
Waktu Rasulullah SAW Abu Bakar nangis duluan, kata Umar, saya juga mau dong, saya mau nangis juga barengan gitu. Ada apa? Apa yang bisa bikin nangis ini, ada apa? Jadi mau nangis dia. Apa? Menyesuaikan diri. Saya nggak mau senang sendiri, nggak mau. Ya, nggak mau senang sendiri. Ini luar biasa. Maksud saya di lingkup persahabatan Nabi dan para sahabat yang lain seperti itu. Bagaimana dengan suami istri? Ya, yang memang dibutuhkan sekali menyesuaikan diri. Ya, makanya bagus sekali rahimahullah. Ini sifat, ya, sifat yang sangat penting. Ya, kalau suaminya lagi oke ekonominya, kita bisa minta yang lain. Kalau lagi enggak, kita bisa menyesuaikan. Kalau lagi senang, kita sesuaikan lagi. Sedih, kita sesuaikan lagi. Lelah, kita sesuaikan. Ini sifat wanita terbaik. Ya, ini sifat wanita terbaik. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat apa tadi? Menghibur suami. Ya, menghibur suami. Ini luar biasa. Ya, ini ternyata sifat. Nah, ibu-ibu kan dicatat nih. Ya, ini sih praktek ibu-ibu ya. Ini bukan catatan, ya, tapi praktek. Itu menghibur suami ternyata adalah nilai yang sangat tinggi dalam Islam. Jangan suami dihibur dengan yang lain. Suami biar dihibur lewat istrinya. Makanya dikatakan bahwasanya kalau suami itu enjoy ngobrol sama istrinya, itu tanda bahwa istrinya baik, asik, bisa menghibur suaminya. Ya. Rasulullah SAW waktu pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, kemudian pulang ke rumahnya, apa yang dikatakan Khadijah radhiyallahu anha? Waktu Rasulullah SAW mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi. Kenapa nih saya? Gitu. Saya takut jadi gila nih, kata Rasul. Bayangin, Rasul takut, ketakutan luar biasa. Tapi di sini Khadijah radhiyallahu anha mengatakan kepada suaminya, kalla wallah, tidak akan, wallahi wahai suamiku, ma yukhzikallahu abadan, Allah tidak akan menjadikan engkau sengsara. Ini siapa yang bicara? Khadijah. Khadijah waktu ngomong begini, tahu nggak sebab Nabi itu kenapa bisa tiba-tiba stres begitu? Nggak tahu ibu-ibu, belum tahu. Pokoknya suami datang dalam keadaan stres, bingung, khawatir, takut. Maka Khadijah nggak kepo duluan. Ada apa sih mas? Ada apa sih mas? Nggak ada. Biarin aja dulu, masuk dulu, ajak ngobrol dulu. Dihibur dulu sama Khadijah radhiyallahu anha. Makanya luar biasa. Nabi SAW cintanya sama Khadijah ma'ruf sekali, terkenal sekali ceritanya. Bagaimana cintanya Nabi SAW kepada Khadijah? Bagaimana tidak? Ternyata Khadijah ini al-muwasiyah, dia mampu menghibur suaminya. Ya, menghibur apa? Suaminya, luar biasa. Ya, di hari dimana ada la haula wala quwwata illa billah, ya, suami yang selalu apa ya, bete kalau pulang ke rumah. Ini kan bukan nggak ada ibu-ibu, ada. Ya, jadi suaminya tuh ngerasa, oh kalau di rumah itu, ya, kayak lagi di kantor, ditekan mulu sama atasan. Suaminya disuruh ini, nggak boleh ngomong itu, habis suaminya. Di kantor dihabisin, di rumah juga dihabisin. Jadi nggak ada tempat hiburannya. Makanya kadang ada suami-suami, a'udzubillah min dzalik, itu cari hiburan di luar. Ya, cari hiburan di luar. Kenapa? Dia nggak nyaman di rumah. Nggak nyaman di rumah. Kenapa? Karena istrinya nggak pintar menghibur. Ya, nggak pintar menghibur. Makanya ternyata ibu-ibu sekalian, di antara bentuk wanita terbaik itu pintar menghibur suami. Ya, pintar menghibur suami dengan segala cara yang bisa dengannya seorang wanita menghibur suaminya. Baik, itu udah berapa sifat Ibu? 4 apa aja? Al-wadud itu penuh cinta. Terus al-walud subur. Al-muwatiyah apa itu? Menyesuaikan diri, ya. Kalau bahasa kita pengertian kali ya. Pengertian. Terus yang keempat tadi al-muwasiyah. Al-muwasiyah itu apa? Bisa menghibur suami. Baik, ini yang kelima. Ini taqain Allah. Jika dia bertakwa kepada Allah, dia akan menjadi wanita terbaik. Kalau punya 4 sifat ini dan disambung dengan sifat bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya wanita yang terbaik itu gak melulu porsinya kepada suami saja tanpa kepada Allah. Gak. Dia baik sama suaminya dan dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan 5 sifat ini lengkaplah dia menjadi wanita terbaik. Harus ada takwa kepada Allah. Kalau ada seorang istri penyayang, kalau ada seorang istri yang subur, kalau ada dia mampu menghibur suaminya, pengertian, tapi nggak sholat, nggak masuk wanita terbaik.
Tapi nggak pakai jilbab, nggak masuk wanita terbaik. Karena harus ada ujungnya, idza taqaina Allah, kalau mereka bertakwa kepada Allah. Dan ikatan yang terakhir ini, idza taqaina Allah, juga memberikan kepada kita bahwa perkara-perkara tersebut pun harus dilakukan lillah. Harus dilakukan apa? Lillah. Bukan tunggu terima kasih dari pasangan, bukan. Ya, bukan. Tapi namanya ikhlas itu adalah kita lakukan karena Allah, tulus karena Allah. Hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Ya, makanya Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 sifat tersebut, dan yang kelima apa? Bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Ya. Jadi nggak bisa, Ustaz saya kan udah nurut sama suami saya, tapi maksiat jalan, dia nggak bisa jadi wanita terbaik. Tetap aja dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nisa'u Quraisy khairu nisa, sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy. Rakibna al-ibil ahnahu ala tifl wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita Quraisy adalah yang menunggang unta. Mereka paling penyayang terhadap anak kecil, paling menjaga hak suaminya, terutama dalam urusan harta. Ya, terutama dalam urusan harta. Dari hadis ini, ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan di antara wanita terbaik memiliki sifat sayang kepada anak-anak. Ya, sayang kepada anak-anak. Juga memiliki sifat perhatian terhadap harta suami. Ya, berarti nambah tuh sifatnya. Ada berapa tuh berarti? Tadi 5, sekarang tambah 2. Ya, apa itu? Sayang kepada anak-anak. Ternyata tipe wanita terbaik itu sama anak-anaknya lembut, sama anak-anak peduli. Ya, itu diantara sifat wanita terbaik. Ya. Rasulullah SAW itu pernah di satu kesempatan lamarannya ditolak. Ya, Rasul pernah lamarannya ditolak. Tolak sama siapa ya, Ibu? Tahu? Ada wanita yang pernah tolak lamarannya Rasul SAW. Saat yang lain ingin sekali menjadi istri Nabi, dia bilang kayaknya enggak deh. Ini adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasul SAW, Ummu Hani. Ummu Hani waktu di Rasul SAW ingin melamar dia, Ummu Hani radhiyallahu taala anha, dia bilang, "Inni qad kabirt." Aku udah tua Rasul. Nah, ini alasannya. Aku udah tua, waliya iyal, dan aku nih punya banyak anak. Dia khawatir kalau Rasul jadi sama dia, bukannya dapat manfaat, malah repot nanti. Saya anak banyak, ntar Rasul ikut nanggung juga. Terus saya tua, saya nggak bisa memberikan maksimal. Sedangkan istri-istri Rasulullah SAW itu bisa memberikan maksimal, saya nggak bisa. Maka di sini Ummu Hani memilih untuk tidak menerima lamaran Rasul SAW. Setelah Rasul mendengar apa yang dikatakan Ummu Hani bahwa ternyata alasannya karena udah tua dan banyak anak, Rasulullah SAW mengatakan, khairun nisa rakibna ahnahu ala waladin fi sigharih. Wanita terbaik yang menaiki unta itu adalah wanita-wanita yang paling sayang kepada anak-anak yang masih kecil. Jadi Rasul justru, iya nggak apa-apa kamu tolak, tapi tahulah dan ketahuilah bahwa alasanmu menolak karena ingin ngurus anak-anak ini menjadikan kamu terbaik. Ya, ini menjadikan Ummu Hani terbaik. Kenapa? Mau ngurus anak. Makanya saya sering bilang bahwa di antara pekerjaan terbaik seorang wanita itu adalah mengurus anak. Iwallah, diurus suami, urus anak yang terbaik. Kenapa? Dan ini ibu-ibu ya, bapak-bapak sekalian, ini mesti dimasifkan bahwa yang terbaik itu bukan yang dapat jabatan di gedung A, gedung B itu perempuan, bukan. Yang paling terbaik yang bisa ngurus rumah, itu yang terbaik. Itu yang paling terbaik. Kenapa? Ini orang-orang kufar itu selalu ngebawa kita, nge-framing kita bahwa wanita terbaik itu yang memiliki jabatan yang tinggi, penghasilan sendiri, ini karirnya luar biasa. Enggak, dalam Islam enggak. Dalam Islam wanita terbaik yang paling mampu mengurus suami dan mengurus anak-anak, the basic. Itu paling luar biasa. Enggak ada wanita yang lebih baik daripada itu, enggak ada. Walaupun enggak ada gelarnya, walaupun enggak ada kantornya, walaupun enggak punya financial freedomnya, enggak ada. Dia dibiayain sama suami, tapi dia bisa ngurus suami dan anak-anaknya, terbaik.
terbaik. Dan mohon maaf ibu-ibu bapak sekalian, ini mesti sering-sering dikatakan kepada putri-putri kita. Karena mereka sekolah di luar tuh mereka dapat bahwa wanita terbaik itu adalah pada saat wanita itu bisa mengurus dirinya sendiri tanpa ada laki-laki di sebelahnya. Jangan ini menjadikan wanita-wanita akhirnya mau menjadi pemimpin. Padahal dia bukan pemimpin. Dia terbaiknya pada saat dia bisa menjadi istri yang baik di rumah. Ini orang-orang ngajak kita ke sana melulu, ibu sekalian, sadar atau tidak sadar? Ngajaknya ke sana, ngajak wanita terbaik versi orang barat. Lah dalam Islam, kita mesti jadi wanita terbaik versi Rasulullah SAW. Ternyata versi Rasul itu adalah yang paling baik sama anak-anak dan bisa ngurus suami terbaik. Terbaik itu. Ya. Makanya harus diingat ya, terutama mungkin yang ada pekerjaan di luar ya. Maka kalau dia dengan pekerjaannya tetap ini pekerjaan dua hal ini nggak boleh lepas ya. Jujur ya, kalau saya sering banget melihat kalau suaminya kerja, istrinya kerja, dia kalau pagi nganterin anaknya ke sekolah, nanti jemput sore sama mbaknya, ketemu sama ibunya malam lagi. Jujur sedih, kita nggak tahu ya ekonomi dia di belakang seperti apa ya. Tapi kita cukup sedih ngelihat seorang ibu baru ketemu sama anak yang di Senin sampai Jumat itu cuma kurang lebih beberapa jam. Ini menyedihkan sekali ya. Pagi cuma mandiin, kemudian datang ke sekolah. Ya alhamdulillah masih ada mandiin ya. Mungkin yang lain nggak ada mandiin ya. Mandiin, datang ke sekolah. Di store itu anaknya di sekolah, nggak bisa jemput juga. Pada saat anaknya udah di rumah, ibunya pun nggak ada di rumah. Ini jujur kita sedih, walaupun nggak tahu kita alasan ibu itu apa. Ya, cuma ini luar biasa karena ya terutama di sini kan banyak senior ya. Kita nggak enak kalau bilang tua kan, senior gitu. Katanya anak-anak itu nggak bakal dua kali, nggak bakal terulang gitu loh masa-masa mereka. Ya, masa-masa anak-anak kalau udah lewat ya lewat udah. Ya, nggak bisa diulang lagi. Yang dulu mau dipeluk begitu gede nggak mau lagi dipeluk. Ya, yang masih kecil, apalagi kalau ibu punya anak putra ya, punya anak laki-laki itu nggak mau dia. Apalagi udah gede segala macam malu nih, ya subhanallah. Ya, makanya itu kadang bikin kita sedih gitu. Sayang banget ibunya. Ya, kalau alasannya make sense gitu ya benar butuh banget, it's okay. Cuma ada kadang-kadang dia pengen nambah aja. Dia kadang tuh misal saya berikan contoh di Jakarta ini banyak. Dia sebenarnya belum mampu beli rumah, tapi mampu beli rumah kalau dia ini dua-duanya kerja meninggalkan pendidikan anak-anak atau kebersamaan mereka pada anak-anak. Ya subhanallah. Kalau menurut saya kebersamaan kepada anak-anak itu prioritas paling tinggi. Rumah kalau kita nggak bisa beli, yaudah kita ngontrak, itu kehidupan. Itu kehidupan ya Allah. Jangan sampai kita jadi anak-anak yang kena bagiannya ibunya ini nggak dapat pahala banyak. Jangan berpikir dengan kita kerja di luar pahalanya jadi banyak. Enggak, pahala banyaknya di rumah. Ibu-ibu pahala banyaknya di rumah. Di rumah itu paling banyak. Ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak-anak, ngurus hartanya suami. Ya di rumah paling banyak pahalanya. Ya, paling banyak pahalanya. Ya. Maka ini senantiasa harus terus kita katakan kepada kaum muslimat agar mereka sadar bahwa yang terbaik itu mereka bukan di luar, di dalam. Mereka urus internal mereka itu terbaik. Ya, itu terbaik. Dan itu yang ke-5 tadi sifatnya. Sekarang yang ke-6 sifatnya itu adalah amanah dalam menjaga harta suami. Ya, amanah dalam menjaga harta suami. Nah, ini juga penting ya. Kalau kata orang-orang kan harta suami itu harta istri juga, ya cuma nggak semuanya. Ya, nggak semuanya. Harta istri Ustaz. Tapi kalau harta suami itu harta istri juga, nggak semuanya. Nggak kemudian dengan kaidah ini kita setiap hari paket datang melulu. Beli tas, beli baju, beli jilbab, beli ini terus datang. Enggak. Ya, justru yang amanah itu, ibu-ibu sekalian, pada saat dia ingin memakai harta suaminya, dia izin sama suaminya. Ya, dia izin sama suaminya. Dan kenapa juga dia nggak izin sama suaminya kalau itu adalah hartanya? Ya, maka ya dalam beberapa hadis Rasulullah SAW itu menceritakan bahwa di antara istri-istri yang baik itu dia selalu melaporkan kepada suaminya apa yang kira-kira dibutuhkan. Rasulullah mengatakan tidak halal seorang istri berinfak harta suaminya kecuali dengan izinnya. Gak boleh berinfak kecuali dengan izin suami. Pada saat ditanya, ya Rasulullah, kalau makanan doang gimana? Boleh nggak kita masak nih?
pakai duit suami tentunya. Kemudian begitu kita masak, kita kasih ke tetangga. Boleh nggak? Nggak boleh kata Rasulullah SAW. Izin dulu sama suami. Izin dulu sama suami. Ustaz, kita pengen ngasih ibu kita harta siapa? Harta suami kita. Izin dulu sama suami. Harus izin. Kecuali itu harta kita pribadi. Kalau harta pribadi tidak wajib izin. Sunnahnya musyawarah sama suami. Tapi wajib izin tidak. Tapi kalau itu harta suami, harta rumah tangga, misal kita dalam sebulan dikasih misalnya sama suami 4 juta ya untuk urusan dapur. Ini masih harta suami yang dibagikan menjadi nafkah. Dan suami cukup jelas bilangnya untuk dapur. Ya, selama cuma sampai situ perintahnya suami, maka yang di luar dari manfaat itu izin. Kecuali suaminya udah oke, nggak masalah. Kamu kalau mau ngasih ibu juga nggak apa-apa, udah selesai, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada di situ, maka harus bicara. Itu diantara bentuk istri yang baik dalam menjaga amanah harta. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk belanja, nggak ujuk-ujuk suaminya datang, mas tuh bayar paket, kok tiba-tiba ada paket. Ya, ini di luar prediksi gitu. Kok tiba-tiba ada paket sama segala macam, ini nggak boleh ternyata. Ya, maka ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sifat yang ke 6 ke 7 berarti. 6 ke 7. Ya, nggak apa-apa, ada khilaf-khilaf dikit, nggak apa-apa lah antara 6 dan 7. Mungkin dicatat nanti dipraktekkan. Hadis yang ketiga ya adalah Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa allati nazarta ilaiha samatka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik wanita adalah yang apabila engkau memandangnya ia menyenangkan. Ini maksudnya menyenangkan saat dipandang. Ya, ini berarti sifat antara ke-7 atau ke-8 benar ya. Ya, kalau dipandang itu menyenangkan, gimana caranya dipandang itu menyenangkan? Pertama tentunya dengan fisik. Ya, mohon maaf ibu-ibu sekalian ya. Kalau laki-laki itu dipuaskan matanya, perutnya dan di bawah perutnya, itu perlu dipuaskan semuanya tiga-tiganya. Jadi fisik itu juga diantara hal yang perlu diingat, ya, bahwa ini perlu diurus. Bahkan para ulama memasukkan perhiasannya istri sesuai dengan kemampuan suami. Perhiasan istri itu termasuk hak nafkahnya istri. Ya, istri misalnya beli krem pagi, siang, malam, ya, ini suami keluarin duit buat itu. Ya, karena kebutuhan seorang perempuan itu dengan menghias dirinya. Ya, ini kebutuhan-kebutuhan pokoknya para perempuan. Nah, jadi yang pertama yang dimaksud dengan kalau dipandang itu menyenangkan adalah penampilan luarnya. Ya. Yang kedua juga maksudnya adalah penampilan akhlaknya. Ya. Karena seorang perempuan yang akhlaknya tidak baik, secantik-cantiknya dirinya, kalau akhlaknya nggak baik, nggak sedap untuk dipandang. Ya. Di sini juga para senior lebih tahu lah bagaimana testimoni para laki-laki. Inti dari segala inti adalah akhlak. Pada akhirnya kalau kulit bisa keriput, cuma akhlak ini lebih bertahan, sikapnya lebih bertahan. Ya. Makanya diterangkan oleh para ulama, ini ada fisik, ada juga akhlak. Ya. Ada kecantikan dari luar, ada juga kecantikan dari dalam berupa akhlak. Ya, berupa akhlak. Itu dua-duanya diperhatikan. Ya. Dan mohon maaf ya ibu sekalian rahimahullah, masalah fisik, ya, kita nggak bisa memungkiri bahwa di luar sana perempuan tuh banyak dan warna-warni. Di handphone perempuan la haula wala quwwata illa billah. Maka bukanlah suatu hal yang baik pada saat suami pulang ke rumah, istri juga belepotan, nggak punya effort, nggak punya semangat untuk bisa menghadirkan make up terbaiknya atau sikap terbaiknya. Salah. Ya, bahkan ya ibu sekalian rahimahullah, di antara yang saya dapatkan sendiri adanya pasangan-pasangan selingkuh. Ya, kenapa? Ternyata subhanallah ya, suami kerja, istri kerja. Pada saat sebelum kerja lagi pagi itu memang bersama dengan suaminya. Suaminya ganteng banget kalau lagi mau pergi kerja, istrinya dandannya aja bisa setengah jam. Mau kerja, cakep banget, wangi, ya subhanallah. Begitu sampai ke kantor,
Siapa yang ditemui? Apakah istrinya yang ditemui? Apakah suaminya yang ditemui? Bukan. Yang suami ketemu cewek yang lain, yang istri ketemu cowok yang lain. Jadi yang menikmati kecantikan istri itu bukan suaminya. Siapa? Cowok-cowok lain. Yang menikmati ya kegantengan suaminya pun pergi ke cewek-cewek yang lain. Begitu pulang kerja, apalagi di Jakarta, plus macet, plus capek, begitu nyampe rumah udah berantakan semuanya. Bukan hanya moodnya, wajahnya, wanginya berantakan semuanya. Nah, padahal disitulah pasangan ini akan bertemu dengan waktu yang cukup lama. Kapan? Pada saat mereka udah capek, baterainya udah habis, kecantikan udah pudar. Apakah ini menyenangkan? Enggak. Ya, tidak. Makanya ini banyak masalah dari sini. Ya. Performa terbaik istri justru dilihat orang lain, performa terbaik suami dilihat oleh wanita lain. Ini bahaya. Ya, apalagi kalau suami dan istrinya nggak tahu hadis-hadis seperti ini, bahwa mereka harus menampilkan yang terbaik di hadapan pasangannya. Ya, makanya ini masalah fisik ini luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Ini penting banget diperhatikan karena tadi para laki-laki itu dikenyangkan matanya, perutnya ada di bawah perut. Itu mesti kenyang. Ya, kalau haula wala quwwata illa billah. Baik. Di antara ya, yang disebutkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu seorang istri menjaga idza nadarta ilaiha saratka, kalau kamu pandang maka dia menyedapkan, wa idza amartaha ata'atka, dan jika engkau perintahkan dia nurut, taat. Ya, nah ini poin ini Ibu sekalian rahimahullah, sejujurnya tidak ada yang lebih menyenangkan dari sifat yang satu ini, menurut atau penurut. Ya, jika diperintahkan itu dia nurut. Makanya ibu-ibu sering dengar hadisnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, kalau perempuan itu sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau dari pintu mana saja, masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Tapi kalau saya tanya ibu-ibunya, dari sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan taat kepada suami, katanya yang paling susah nomor 4. Ya, taat kepada suami. Memang subhanallah, betul kalau dikatakan itu paling sulit, iya. Kenapa? Karena 3 ini, sholat, puasa, menjaga kehormatan, ini semua adalah hubungan kita dengan Rabbul Alamin, dengan Maha Sempurna. Karena terakhir nih, kita berhubungan dengan orang yang tidak sempurna, kadang baik, kadang betein, kadang pelit, kadang royal, kadang ganteng, kadang jelek, kadang bau, kadang wangi. Tapi kitanya punya satu perintah dari Allah dan Rasulnya, taat kepada orang seperti ini. Nah, ini makanya berat. Karena berat ini Rasulullah SAW mengatakan, masuk surganya nanti pilih pintu yang mana aja. Pintu sholat mau masuk, pintu jihad masuk, pintu puasa masuk. Walaupun hariannya nggak pernah puasa sunnah, nggak pernah sholat sunnah, tapi boleh masuk pintu sholat. Kenapa? Karena dia memiliki 4 amal besar. Ya, ini apa? Wa idza amartaha ata'atka, dan jika engkau memerintahkannya maka ia menaatimu. Ya, jadi ini taat. Makanya ibu sekalian rahimakumullah, taat kepada suami ini yang mesti dihilangkan adalah egonya. Ya, kalau ego kita nggak hilang, kita nggak bisa taat kepada suami. Ya, tidak bisa taat kepada suami. Makanya taat kepada suami memang bukan hal yang mudah. Ya, tapi inilah jalan menjadi wanita-wanita terbaik. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kata Rasulullah SAW, kalau aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Ya, istri sujud kepada suaminya, ini luar biasa. Artinya kita harus menganggap suami kita memang seluar biasa itu untuk ditaati. Ya, walaupun banyak kurangnya. Ya. Suka ada yang nanya, Ustaz, suami saya begini, apakah saya tetap taat? Iya, emang tetap taat walaupun ada kekurangannya, nggak ada hadisnya. Kalau suaminya ngasihnya pas nafkahnya, taatlah kamu. Kalau ngasihnya kurang, tidak perlu taat dalam semua hal, kan nggak ada hadisnya. Ya, kalau taat kepada suami tergantung dengan suaminya baik atau tidak baik, maka kita nggak perlu banyak ayat dan hadis. Itu dengan sendirinya kita rela taat sama yang begitu.
Tapi pada saat kadang-kadang ada keadaan tidak ideal, disinilah kita butuh ayat dan hadis mendorong kita untuk ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa ini perintah Allah, kita taat kepada mereka. Dan sifat yang terakhir yang disebutkan Rasulullah SAW, wa idza khifta anha hafizatka fi nafsiha wa maliha. Saat suami tak di sisinya, ia tetap menjaga diri dan harta suami. Ia tetap menjaga diri dan harta suami. Ia tetap menjaga diri dan harta suami saat suaminya tidak ada. Ya, tetap menjaga diri. Menjaga diri itu gimana? Batasi pergaulan kita dengan laki-laki. Batasi mata kita dengan melihat laki-laki di handphone. Ya. Ini juga hal-hal yang kadang merusak. Kenapa? Karena ada istri-istri kalau suaminya pergi kerja, dia tonton tuh apa yang dia tonton. Yang cowoknya putih, sipit, ganteng, mancung, macam-macam. Ya, itu yang dia lakukan saat suaminya tidak ada di rumah. La zikir, la masak, la yang lain. Ya, makanya subhanallah, begitu seorang istri mampu menjaga dirinya saat suaminya tidak ada, itulah wanita terbaik. Ya, itulah wanita terbaik. Dan itulah beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai khairun nisa, perempuan terbaik versi Rasulullah SAW. Ya. Terkumpul berapa sifat itu? Ada yang 10, ada yang 9 gitu. Alhamdulillah, kalau 10 berarti pas. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam.